Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Kristus. Kembali Yesus kuatku hadir untuk menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Izinkan saya menyatakan selamat hari Natal, karena kita di momen Natal ini kita biasa merayakan Natal dengan berkumpul bersama dengan keluarga. Ada pakaian yang baru, ada kue-kue Natal, ada kado-kado Natal atau pemberian Natal. Semua itu membuat kita senang sekali merayakan Natal. Natal adalah satu momen yang kita tunggu-tunggu, karena kita memperingati kelahiran Yesus Juru Selamat. Dialah Raja Damai, dialah Tuhan bagi semesta alam. Oleh karena itu, kita akan melihat satu contoh kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Saya bacakan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Berita tentang kelahiran Yesus adalah satu berita yang sangat baik, satu kabar baik bagi dunia, bahwa Juru Selamat manusia telah lahir ke dalam dunia. Kalau kita lihat bagaimana orang Majus ini menempuh perjalanan yang jauh dari timur ke Yerusalem untuk hanya melihat Yesus. Satu perjalanan yang panjang. Ini kalau kita lihat, ini adalah lintas negara. Jadi usaha mereka mencari Yesus benar-benar dengan usaha yang sungguh-sungguh. Mereka tidak tahu persis di mana Yesus berada. Jadi kalau kita lihat, mereka bertekad mencari Yesus sampai mereka menemukan Yesus. Jadi kita lihat adalah satu hal yang baik, karena mereka tahu mereka perlu keselamatan. Kita pun juga perlu keselamatan. Sebab itu kalau kita bertemu dengan Yesus, kita mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Sebab itu mari kita hargai ketika kita berjumpa di dalam ibadah dengan Tuhan, kita bertemu dalam hadirat Tuhan. Itu adalah satu momen yang sangat berharga. Ada 3 hal yang saya catat bagaimana sikap seorang Majus. Yang pertama adalah mereka punya kerinduan yang besar untuk bertemu Yesus sebagai Juru Selamat. Mereka datang dengan ketulusan hati. Mereka dituntun oleh Roh Tuhan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk bertemu dengan Tuhan. Ini adalah satu contoh yang baik. Kita juga sebagai umat Tuhan, kita juga mencari hadirat daripada Tuhan. Sebab itu kita akan mendapatkan kepuasan ketika kita berjumpa dengan Yesus. Puji Tuhan. Hal yang kedua adalah daripada sikap daripada orang Majus ini, ketika mereka melihat Yesus, mereka sujud menyembah dia. Ini merupakan satu contoh yang baik bahwa mereka mengakui kebesaran Tuhan. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Jadi kalau kita lihat, mereka sujud dengan kerendahan hati. Jadi ketika kita datang sujud beribadah kepada Tuhan, bukan hanya dengan berkata-kata, tetapi dengan tubuh kita, dengan seluruh keberadaan kita. Kita boleh datang kepada Tuhan. Mari dengan segala keberadaan kita, kita datang kepada Tuhan untuk bersujud, merendahkan hati kita. Puji Tuhan. Hal yang ketiga kalau kita lihat, mereka datang bukan dengan tangan hampa. Kalau kita lihat, ini satu
contoh yang baik. Pada saat itu di negeri timur itu biasa ketika mereka mengadakan satu kunjungan kehormatan kepada raja, mereka itu membawa persembahan. Dan ditulis di dalam firman Tuhan, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ini mempunyai makna simbolis atau arti rohani. Tapi saya tidak ingin menekankan hal itu. Yang ingin saya tekankan bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, biarlah kita mempersembahkan diri kita, seluruh keberadaan kita, hati, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Sebab Tuhan tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Dan kita lihat bagaimana juga Yesus mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tadinya kita yang harus dihukum karena kita berdosa dan kita telah melanggar. Tetapi Yesus menanggung semua dosa, penghukuman yang harusnya manusia alami. Sebab itu keselamatan ini adalah anugerah Tuhan. Kebaikan manusia tidak bisa menghapuskan dosa. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kesalahan. Sebab itu keselamatan itu adalah pemberian daripada Tuhan, pemberian yang cuma-cuma. Sebab itu kita mau hargai kebaikan Tuhan. Dialah juru selamat kita, dialah Raja Damai. Puji Tuhan. Melalui renungan ini kita melihat ada dua respons yang berbeda. Satu, orang Majus. Mereka mempunyai hati yang bersuka cita menyambut Yesus sebagai Raja Damai, juru selamat umat manusia. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Jangan sampai kita kehilangan rasa bahagia kita, ketenangan, hidup damai sejahtera di dalam hidup kita. Sekalipun kita dalam kesulitan, masalah, dan pergumulan yang berat, tetapi Tuhan itu mampu menolong dan memberikan sukacita kepada kita. Itu kita lihat respons daripada orang Majus. Tapi respon yang kedua adalah respons Raja Herodes. Dia mempunyai hati yang takut, terancam, kekuasaannya berpindah tangan. Saudara, kalau kita lihat respons yang tidak baik adalah Herodes. Dia ingin selalu dihormati. Herodes itu ingin membunuh Yesus. Dia tidak ingin melihat orang lain lebih baik atau melihat orang lain seperti ancaman. Jadi kita lihat ada satu respons yang benar, bahwa respons orang Majus terhadap Tuhan itu benar. Jadi kalau kita lihat, kita mampu untuk melakukan firman Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudara, di momen Natal ini, mungkin pada saat ini kita sedang dalam pergumulan berat, persoalan berat. Tidak ada baju baru, tidak ada kue-kue, tidak ada kado mungkin, tidak ada hal-hal pesta mungkin dalam kesederhanaan. Tapi kita ingat bahwa kado terbaik adalah Yesus. Dialah juru selamat yang memberikan keselamatan bagi kita. Yesus adalah Raja Damai, dialah juru selamat. Dia yang akan menyelamatkan kita. Sebab itu kita mau bersyukur kepada Tuhan di hari Natal ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan pada saat momen-momen Natal ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba berdoa berterima kasih kepada Tuhan bersama dengan umat Tuhan. Kiranya Tuhan, sukacita Natal itu ada di dalam hidup kami. Syukur itu tetap ada di dalam hidup kami. Apapun keadaan kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan menjamin keselamatan hidup kami. Sebab itu kami mendapatkan damai sejahtera di dalam Tuhan saja. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mengalami kesusahan, mengalami masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah pribadi. Kiranya Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami sudah
menikmati hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.